Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Akhirnya kejadian juga reshuffle sejumlah menteri PDIP di Kabinet Indonesia Maju yang awalnya dulu hanya sebatas isu, akhirnya sekarang terjadi teman-teman. Menteri Hukum dan HAM Menkumham Yasona Lawli yang diketahui adalah salah satu kader PDIP akhirnya diganti oleh Presiden Joko Widodo, dan yang membuat hal ini, reshuffle ini lebih menarik adalah Presiden Joko Widodo ternyata tidak melakukan komunikasi apapun dengan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya teman-teman, kalau misalnya sebelum-sebelumnya reshuffle itu memang selalu dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Ibu Megawati dan harus memang mendapatkan persetujuan atau approval dari Ibu Megawati. Tapi setelah pecah kongsi antara Presiden Joko Widodo dan juga PDIP, ya approval itu pun sepertinya tidak terlalu penting lagi dan Pak Jokowi bisa melakukan reshuffle tanpa harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati. Nah, apakah ini teman-teman sisa menteri PDIP yang hanya tinggal 5 ini akan kembali diganti atau tidak? Nah, hari ini teman-teman kita bakal sama-sama mendengarkan pernyataan dari mantan Menteri Hukum dan HAM Menkumham Yasona Lawli yang menerangkan pernyataan atau pandangan dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawati terkait reshuffle salah satu senior PDIP dan Menteri PDIP di Kabinet Indonesia Maju. Apakah di sini Ibu Megawati marah karena tidak dilakukan komunikasi terlebih dahulu terkait pencopotan salah satu kadernya di Kabinet Indonesia Maju, atau seperti apa teman-teman? Kita mending langsung saja simak video selengkapnya. Pengayoman ke-79. Ini hari terakhir saya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Seperti saya sampaikan tadi, saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden. Beliau menyampaikan bahwa hari ini jam 9.30 dilantik Menteri Hukum yang baru, Menteri Hukum dan HAM, Pak Supratman, Ketua Balek, mantan Ketua Balek. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden telah memberikan kepercayaan kepada saya jadi pembantu selama 10 tahun kurang 2 bulan. Saya juga yang menyampaikan terima kasih saya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Sorry. Karena sebagai Ketua Umum DPP PD Perjuangan, beliau menugaskan saya untuk kepada Pak Menteri kepada Bapak Presiden merekomendasikan saya merekomendasikan menjadi Menteri Hukum dan HAM sejak tahun 2014, dan Pak Presiden menerima. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepercayaan yang diberikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri kepada saya, dan tentunya juga kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selama 10 tahun, hampir kurang 2 bulan. Tentunya sebagai manusia biasa tidak ada yang sempurna. Tapi saya boleh mengatakan saya berusaha keras memberikan hati, pikiran, memberikan komitmen untuk memimpin Kementerian Hukum dan HAM. Banyak hal yang sudah kita lakukan bersama jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Sekjen, ada dirjen, ada para dirjen sejak tahun 2014, dan tentunya masih banyak pending matters, banyak yang belum dapat kita selesaikan karena kementerian ini adalah kementerian yang sangat besar dengan 65.000 lebih pegawai, ada di seluruh republik, seluruh kantor provinsi, kabupaten, kota, ada masyarakatan, ada rutan, ada lapas, ada bapas, ada rubasan, ada kantor ratusan sekian PT, ada kantor imigrasi, bahkan di luar negeri kita punya atase imigrasi. Suatu jajaran kementerian yang cukup luas dan cukup besar. Oleh karenanya hal-hal yang saya bertemu dengan Pak Supratman jauh sebelum ini, dan saya sudah dapat beritalah bocoran sampaikan karena saya sudah mengenal baik Pak Supratman selama ini.
hubungan kami sebagai balik dan kementerian itu kan intens dalam soal prolegnas, pembahasan undang-undang dan lain-lain. Beliau orang yang saya kira bisa meneruskan, orang yang baik, mampu, cakep untuk meneruskan menjadi pemimpin di Kementerian Hukum dan HAM. Kemarin sore saya telepon beliau setelah menghadap Presiden, saya ucapkan selamat kepada beliau. Beliau mengucapkan terima kasih. Dan juga mengucapkan terima kasih telah menjadi pembantu beliau selama 10 tahun hampir. Terima kasih dan saya minta maaf kalau ada kekurangan. Itu yang bisa saya sampaikan. 1-2 aja. Barangkali ada pertemuan lain. Saya ini ada hal lain selain pergantian menteri yang dibicarakan dengan Pak Jokowi pertemuan kemarin. Apakah ada dibicarakan? Ya hanya canda-canda aja. Kami ketawa-ketawa aja. Ya apa namanya? Beliau menanya pending matters, beberapa hal saya sampaikan. Ada yang perlu saya titip nanti ke menteri yang baru, ya kan? Tentunya pastilah beberapa hal yang sedang berkembang, peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas di DPR ataupun yang akan diajukan ke DPR, saya sampaikan saya akan koordinasi dengan menteri yang baru nanti beberapa. Saya dari CNN Pak, apakah Pak Presiden menyampaikan alasan dibalik reshuffle ini Pak? Hanya tinggal 2 bulan lagi soalnya. Enggak ada. Saya juga nggak mau. Ini kan jabatan kamu amanah dan soal reshuffle mengganti apa itu sepenuhnya kewenangan hak prerogatif itu hak prerogatif Presiden. Jadi makanya seperti yang 2 hari lalu saya katakan, karena memang kita udah menangkap sense itu dan saya sudah tahu. Saya katakan saya lebih dari siap. Bahkan saya sudah menyampaikan kejujuran ke beberapa staf yang saya percaya, be ready, siap-siap. Barang-barang saya sudah sedikit kemas-kemas, ya kan? Biasa. Kalau dulu periode pertama, satu pun barang saya enggak saya pindahkan. Kalau ini kan siap-siap. 10 years, almost 10 years. Seharusnya saya pertengahan September saya sudah harus mengundurkan diri. Saya sudah akan mengajukan pengunduran diri. Karena saya harus menyiapkan diri untuk segala surat-surat, dokumen yang diperlukan untuk menjadi anggota DPR. Jadi target saya sekitar tanggal 20-an. Jadi 1 bulan sejak sekarang itu sudah mengajukan surat pengunduran diri. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan secara lengkap dari Yasona Lawli usai pencopotan dirinya sebagai Menteri Hukum dan HAM yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada kemarin ya teman-teman. Ini tepatnya tanggal 19 Agustus 2024. Pernyataannya kita sangat apresiasi, sangat adem dan juga sangat damai mendukung kepemerintahan transisi selanjutnya dan juga menteri berikutnya. Ya mungkin di sini cuman kita masih belum mendapatkan rekaman atau video secara langsung, footage secara langsung pernyataan dari Ibu Megawati terkait reshuffle atau pencopotan para menterinya. Dan ini tentu akan sangat menarik untuk kita simak, untuk kita nantikan update-nya. Apakah Pak Jokowi akan kembali mencopot 1 lagi Menteri PDIP yang saat ini hanya tinggal sisa 5? Tentu akan kita simak bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.